Kompas Petang kami lanjutkan bersama saya Cindy Permadi. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz sebagai tersangka terkait dugaan kasus suap pembangunan rumah sakit umum daerah di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Abdul Aziz ditangkap dalam serangkaian operasi tangkap tangan di Sulawesi Tenggara, Jakarta, dan Sulawesi Selatan pada Kamis 7 Agustus 2025. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan oleh penyidik, KPK akhirnya menetapkan Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz dan 4 orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pembangunan RSUD. Abdul Aziz ditetapkan sebagai tersangka karena diduga meminta uang fee 8% atau senilai 9 miliar rupiah dari proyek pembangunan RSUD yang mencapai 126,3 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi juga menyita uang senilai 200 juta rupiah dalam operasi tangkap tangan Bupati Kolaka Timur yang juga kader Partai Nasdem, Abdul Aziz. Uang ini diduga berkaitan dengan dugaan suap proyek pembangunan atau peningkatan kualitas rumah sakit yang anggarannya bersumber dari dana alokasi khusus. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh merespons OTT KPK kepada Bupati Kolaka Timur yang dilakukan seusai Abdul Aziz mengikuti Rakernas Nasdem di Makassar, Sulawesi Selatan. Surya Paloh bilang penegakan hukum tidak boleh dibumbui oleh drama. Surya Paloh bahkan meminta agar kader Partai Nasdem di Komisi 3 DPR memanggil KPK untuk rapat dengar pendapat terkait aturan operasi tangkap tangan. Nasdem tidak terlalu cepat mengkomentarin reaksi yang seakan-akan kita bela diri gitu. Pembelaan ini kita coba tenang dulu. Tapi di sisi lain bolehlah kita mengingatkan juga. Apa yang perlu kita ingatkan? Upaya penegakan hukum itu tidak mendahulukan drama. Itu yang Nasdem sedih dia kalau harus ada drama dulu baru penegakan hukum. Saya menginstruksikan fraksi Nasdem untuk minta agar Komisi 3 memanggil KPK dengar pendapat agar yang namanya terminologi OTT, khusus terminologi OTT ini bisa diperjelas. Komisi Pemberantasan Korupsi pun menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang mempersoalkan terminologi operasi tangkap tangan kepada Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz. KPK menegaskan OTT Bupati Abdul Aziz sesuai dengan aturan. KPK menyebut surat perintah penyelidikan kasus suap pembangunan RSUD di Kolaka Timur sudah terbit sejak Juli 2025. Kami kutip dari laman kompas.com, PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur menyebut, tangkap tangan itu sendiri misalkan karena ditemukan pada saat terjadinya tindak pidana orang itu, atau sesaat setelah diteriakan oleh halayak ramai bahwa dia adalah pelakunya, atau pada saat ditemukan bukti-bukti padanya. Operasi tangkap tangan Bupati Kolaka Timur yang juga kader Nasdem oleh KPK dapat sorotan dari Sang Ketua Umum Surya Paloh karena dinilai drama. Bahkan Paloh meminta fraksi Nasdem di Komisi 3 DPR untuk memanggil KPK soal prosedur OTT. Kita bahas bersama mantan penyidik KPK Yudi Purnomo sudah bergabung bersama kami di studio. Mas Yudi, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah, kami juga sudah menghubungi dari Partai Nasdem tapi masih belum ada yang bisa bergabung. Mas Yudi, ada 2 poin yang tadi disoroti oleh Surya Paloh. Pertama adalah OTT yang drama, kemudian meminta kadernya di DPR untuk memanggil KPK. Kita ke drama dulu. Apa tanggapan Anda ketika terminologi OTT itu dipermasalahkan kemudian dibilang drama? Ya, kalau dari saya, Mbak, ya, bahwa
apa yang dilakukan oleh KPK kemarin melakukan OTT sebenarnya sudah sesuai dengan prosedur, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, inilah pertama kalinya KPK di tahun ini berhasil melakukan tangkap tangan ya yang ketiga ya, itu lengkap ada kepala daerahnya, Mbak. Sebelumnya kita tahu di OKU ya hanya kepala Dinas PUPR dan yang lainnya. Kemudian yang paling tinggi ya, kemudian yang terakhir di Sumatera Utara hanya kepala Dinas PUPR juga gitu ya, Topan Ginting. Artinya ini saya pikir inilah yang menurut saya inilah yang dinamakan dengan OTT karena ada penyelenggara negara yang paling tinggi di daerah yaitu bupati seperti itu. Nah, terkait dengan apa statement dari Pak Surya Paloh ya terkait dengan drama, memang saya ingin menyoroti terkait dengan OTT ini teknisnya, Mbak. Karena kemarin pun saya melihat ya bahwa ketika OTT masih berlangsung kan sudah ada statement-statement dari pimpinan KPK termasuk ya bahwa OTT ini kan terkait dengan Bupati Kotim ya, di mana ternyata beliau belum dilakukan penangkapan oleh KPK dan kemudian kan kita lihat kompers ya dengan salah satu tokoh Nasdem gitu ya. Artinya bahwa ini kan ada hal yang menurut saya ada kurang komunikasi di KPK gitu. Harusnya ketika tim masih di lapangan melakukan proses tangkap tangan ya, saya pikir harusnya sudah belajar dari kasusnya Harun Masiku. Di mana ketika tim di lapangan ya yang biasanya tim itu sudah menempel, Mbak. Siapa yang menjaga bupati, siapa yang menjaga swasta, siapa yang menjaga pihak dari ASN-nya gitu ya. Itu kan sudah saling menempel. Nah, harusnya idealnya kan ketika sudah tertangkap semua barulah disampaikan bahwa OTT ada. Ini kan kemudian menjadi gaduh karena saat itu sedang ada rakernas. Artinya dramanya karena ada miskomunikasi di KPK-nya sendiri. Betul, salah satunya itu ya, ada komunikasi di KPK yang kemudian ya walaupun alhamdulillah karena KPK berhasil menangkap ya, setidaknya tidak terjadi drama Harun Masiku kedua. Ya, tapi yang menarik memang dari statementnya Pak Surya Paloh kan yang menarik adalah memang masih ada perbedaan terminologi terkait dengan apakah OTT itu harus di satu tempat. Ya, jadi semua yang ada di tempat tersebut melakukan dalam hal ini kan suapnya ini kan memberi suap ya dan menerima suap itu harus ada uangnya, ada pelaku-pelakunya dan kemudian apakah pelaku di tempat lain tidak bisa ditahan? Itu bisa, Mbak, ditangkap. Dan saya pun dalam pengalaman saya beberapa kali melakukan OTT, memang biasanya yang menyuruh melakukan itu tidak berada di tempat. Tetapi kita tahu bahwa peristiwa OTT itu ya itu adalah satu kesatuan yang utuh antara terjadinya peristiwa pidana sehingga ketika di suatu tempat ada terjadinya suatu peristiwa pidana suap menyuap, maka siapa yang turut serta di situ, siapa yang menyuruh melakukan itu juga bisa dilakukan penangkapan dengan tadi batas waktunya adalah 1 kali 24 jam. Jadi orang itu mau dimanapun ya yang menyuruh untuk kemudian menerima suap dan sebagainya itu tetap bisa diangkut oleh KPK. Nah, berarti kalau dari OTT yang kemarin dilakukan oleh KPK kemudian Nasdem bilang agar kadernya memanggil KPK ke DPR, itu adalah hal yang bisa dimengerti alasannya? Ya, saya pikir kan memang sah-sah saja ya. Beliau kan adalah ketua umum partai ya dan kemudian partainya pun juga sudah ada di Komisi 3 dan memang KPK sendiri kan adalah mitra dari Komisi 3. Tetapi bagi saya ketika ada suatu momentum adanya kasus korupsi, tentu ini kan akan menjadi pertanyaan di publik ya kan, pasti akan bertanya apakah ini ada intervensi atau lain dan sebagainya. Anda melihat ada intervensi tapi? Ya kalau ini kan belum dilakukan ya. Tapi saya pikir saya kenal dengan teman-teman Komisi 3 Nasdem ya. Tentu pasca Pak Surya Paloh pidato ya saya yakin mereka kemudian akan berdiskusi lagi dengan Pak Surya Paloh ya terkait dengan memanggil KPK karena memang Mbak selama ini ya bahwa tidak pernah ya Komisi 3 itu memanggil KPK ketika ada suatu kasus. Biasanya pun hanya terkait dengan mitra saja, apakah terkait dengan pelanggaran, terkait dengan kinerja, tapi kalau terkait dengan kasus, saya pikir sudah dalam tanda kutip ada semacam komitmen politik ya dari, karena kan di Komisi 3 kan juga banyak partai ya, bahkan yang terakhir kan kita tahu Pak Hasto ya, Pak Hasto aja kan sekjen partai, ya itu bagaimana kan teman-teman di PDIP kan juga tidak reaktif untuk memanggil KPK ya, padahal posisinya
di Komisi 3 jumlah anggota fraksinya terbesar gitu. Jadi ya saya pikir ya sebaiknya KPK pun juga sudah menjelaskan ya terkait dengan OTT kemarin kompres ya. Jadi sebaiknya untuk saat ini ya teman-teman di Nasdem ya tidak memanggil KPK, biarkan saja KPK bekerja sesuai dengan prosedurnya. Toh juga tersangka ini kan juga mempunyai hak untuk kemudian ya kita tahu punya pra-peradilan kah jika kemudian merasa bahwa penangkapan yang dilakukan itu tidak sah karena dia tidak berada di lokasi OTT tersebut. Berarti biarkan langkah-langkah hukum yang diambil. Nah tapi kan kinerja KPK sekarang sedang disoroti dari Pak Surya Paloh, sebelumnya juga Bu Mega menyoroti untuk kasus Hasto. Kalau Anda melihat sebenarnya kinerja KPK sudah on the track kah sekarang? Ya, kita tahu bahwa kemarin saya juga menyampaikan kepada teman-teman wartawan ya bahwa apa yang terjadi saat ini mau tidak suka kan adalah imbas ataupun warisan dan dari masa lalu, dan ini akan menjadi PR dari pimpinan yang sebelumnya ya, sehingga apapun dilakukan oleh KPK sekarang tentu akan banyak hal yang dipertanyakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya tentu ketika melakukan sesuatu KPK akan lebih hati-hati sekarang, apalagi kan juga kemarin kita lihat ada amnesti juga. Nah tetapi justru saya juga ingin menyoroti ya Mbak secara fair bahwa KPK juga harus mengubah pola-pola komunikasi mereka. Seperti tadi saya sampaikan bahwa permasalahan OTT ini tidak akan menjadi polemik yang berkepanjangan ketika pimpinan KPK mampu menahan diri ketika ada OTT ya, bahwa mereka harus melihat situasi di lapangan. Toh sekarang komunikasi kan juga bisa dengan mudah ya dengan sosial media percakapan ya, misalnya melalui WhatsApp dan sebagainya kepada orang di lapangan. Justru ketika kemarin belum tertangkap ya dan sudah diumumkan ini adalah bupati ya, untung saja kemarin bupatinya muncul gitu ya Mbak, kompers. Jadi tim KPK tidak kehilangan. Kita bisa lihat bagaimana sebelumnya yang Gubernur Kalsel kan akhirnya KPK kehilangan, walaupun kemudian KPK dalam kompres OTT menetapkan sebagai tersangka, tapi kemudian kan di praper akhirnya KPK kalah. Ya. Jadi saya pikir ini juga perlu ada evaluasi dari KPK Mbak, supaya tadi jangan membuka celah ya kritik-kritik terhadap KPK. Sudah benar aja dikritik, ya kan, apalagi ada celah seperti itu Mbak. Nah kalau misalnya kita berbicara soal celah tadi, kita juga kembali ke kasus ya, Nasdem yang juga meminta agar kadernya memanggil KPK ke DPR. Tapi bagaimana kita melihat juga batasan ketika seorang politisi melakukan pengawasan ataupun juga intervensi kepada sebuah kasus hukum? Ya, kalau saya lihat kan memang ini belum sampai ke intervensi ya. Saya lihat pun ini masih mempertanyakan ya terkait dengan OTT yang dilakukan KPK, terkait dengan Pak Surya Paloh kan kalau saya lihat kan masih belum memahami terkait dengan operasi tangkap tangan ya. Dikira oleh beliau adalah di suatu tempat kalau saya lihat. Nah menurut saya kan kalau misalnya KPK pun dipanggil ya tentu kan teman-teman Nasdem pasti akan meminta kepada fraksi-fraksi yang lain apakah setuju atau tidak, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya jikapun kemudian KPK dipanggil ya mau tidak mau suka tidak suka ini memang adalah kewenangan politik dari DPR dan Komisi 3 yang mengawasi mitra kerja KPK. Ya walaupun sekali lagi ya kita ada seperti ada fatsun politik ya Mbak ya, sebelumnya enggak ada kasus korupsi yang besar-besar malah ya kan, termasuk tadi saya katakan Sekjen PDIP malah kan Pak Hasto itu memanggil Komisi 3 itu khusus untuk Pak Hasto misalnya memanggil memanggil KPK gitu, nggak pernah ada. Jadi saya pikir ini kan baru statement ya dan belum ada realisasinya. Sudah saya sampaikan bahwa ya siapa tahu kan ini akhirnya tidak terwujud seperti itu. Tapi ini juga tentu menjadi PR bagi KPK bahwa mereka harus gerak cepat untuk segera menuntaskan kasus ini dibawa ke pengadilan seperti itu Mbak. Oke, dan reaksi dari DPR ini juga nanti kita nantikan ya, apakah ya akan ada komunikasi politik untuk manggil KPK atau berhenti sampai di langkah hukum. Terima kasih Mas Yudi Purnomo, mantan penyidik KPK sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu Mas Yudi. Dan Kompas Petang akan kembali di informasi terkait Rumah Sakit Khusus Infeksi COVID-19 Pulau Galang siap menjadi tempat berobat warga Palestina. Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura bilang fasilitas kesehatan di Pulau Galang sudah disiapkan pemerintah pusat.
Saya Tifa Solesa melanjutkan Kompas Petang, Saudara. Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, menyebut rumah sakit khusus infeksi COVID-19 Pulau Galang siap menjadi tempat berobat warga Palestina. Menurut Wakil Gubernur, fasilitas kesehatan di Pulau Galang sudah disiapkan pemerintah pusat. Kata Nyanyang Haris, nantinya kedatangan warga Palestina di Pulau Galang akan dilakukan bertahap. Apa yang beliau laksanakan untuk di Galang ini adalah bersifat kemanusiaan, yang mana kejadian demi kejadian yang terjadi di Gaza atau di Palestina ini kita memulihkan, mengobati dari trauma. Nanti kalau sudah beres semuanya, dari yang 2000 itu kan parsial, nanti nggak langsung 2000. Nanti mungkin ada sekitar 500 dulu, 300 dulu. Ini tergantung program pemerintah pusat, dan ada tempatnya di sini yang bekas COVID 2019-nya sudah tersedia, ya rumah sakitnya sudah tersedia, tempat tidurnya dan tempat tinggalnya juga sudah siap. Ini dari pusat semuanya. Kematian karena kelaparan dan luka akibat perang terus dirasakan warga Gaza. Anak-anak, orang dewasa, hingga lansia harus berebut dan bertaruh nyawa mendapat sepiring makanan. UNICEF mencatat rata-rata 28 anak di Gaza meninggal setiap harinya akibat kelaparan dan serangan Israel. Presiden Prabowo Subianto berencana memberikan bantuan pengobatan bagi 2.000 warga Gaza yang nantinya ditempatkan sementara di Pulau Galang, Kepulauan Riau. Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan bantuan kesehatan tidak sama dengan evakuasi. Nantinya ketika pasien atau korban telah sembuh, maka orang-orang tersebut akan dikembalikan ke Gaza, Palestina. Dan rencananya disiapkan pusat pengobatannya nanti di Pulau Galang. Karena di Pulau Galang terdapat fasilitas rumah sakit, termasuk juga fasilitas-fasilitas pendukung lainnya yang bisa untuk mengobati sekitar 2.000 warga Gaza, termasuk juga nanti untuk menampung keluarga yang mendampingi korban-korban perang ini. Sementara pakar hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran Teguh Reza Syah menilai Indonesia harus memiliki diplomasi yang kuat dengan negara Arab agar proses evakuasi warga Palestina dari Gaza bisa berjalan. Tak hanya itu, Indonesia juga harus bekerja sama dengan PBB agar warga Palestina bisa kembali lagi ke Gaza setelah mereka mendapat pengobatan. Dapat dukungan dari PBB, dapat dukungan dari OKI, dari GNB, dari kelompok Selatan-Selatan, dan juga detail dengan negara-negara di mana para pasien tersebut diberangkatkan. Yordania, Palestina, kemudian Mesir, kemudian Syria, itu juga hendaknya kita memiliki perjanjian khusus. Karena jangan sampai nanti begitu mereka landing, mereka tidak boleh masuk, tapi harus kembali ke tempat penerbangan terakhir, yakni last embarkation. Last embarkation-nya adalah Indonesia. Jadi untuk itu kita hendaknya benar-benar detail. Jangan sampai kita kena tipu daya dari Israel dan Amerika Serikat. Ini yang harus diperhatikan ya, Pak Reza ya, jangan sampai kena tipu daya dari Israel dan memastikan warga Gaza yang dapat kembali. Warga Pulau Galang pun mendukung rencana pemerintah yang akan menjadikan Pulau Galang sebagai tempat penyembuhan 2.000 warga Gaza, Palestina yang menjadi korban perang dan kelaparan. Bagi kami masyarakat sini sebagai RT 02 sangat mendukung Pak, karena kita membantu orang susah. Karena kami dari dulu P6, dari KI, COVID, ini yang ketiga nih. Dari Palestina Gaza. Mungkin itu yang dapat kami kena tempat ini, bukan kami pula ngasih makannya Pak, pemerintah yang membantu. Kami di sini rasa bersyukur Pak. Presiden Prabowo memilih Pulau Galang menjadi tempat perawatan bagi warga Palestina korban perang di Gaza karena kawasan ini sudah memiliki rumah sakit khusus yang mampu menampung 2.000 orang. Fasilitas kesehatan sebelumnya pernah dipakai untuk menampung pasien COVID-19 hingga korban perang Vietnam. Tim Liputan, Kompas TV. Saat wacana area berobat di Indonesia mengemuka, Israel terus membombardir Gaza di tengah krisis kemanusiaan yang kian memburuk. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mempertimbangkan pendudukan kembali jalur Gaza sepenuhnya dan mencaplok wilayah itu.
Pasukan Israel kembali melancarkan serangan ke Gaza pada Kamis dini hari waktu setempat. Media Israel melaporkan Perdana Menteri Netanyahu mempertimbangkan memperluas operasi militer dan pendudukan kembali jalur Gaza sepenuhnya. PBB khawatir rencana ini memicu konsekuensi bencana dan membahayakan nyawa warga Palestina. Kami ulas kesiapan dan dibalik kebijakan pemerintah menerima sekitar 2.000 warga Gaza Palestina di Pulau Galang, Kepulauan Riau. Sudah bergabung lewat sambungan dalam jaringan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, dan Dina Praptora Harja selaku praktisi dan pengajar hubungan internasional dari Synergy Policies. Bapak Ibu sekalian, selamat sore. Dengan Tifal, apa kabar? Kabar baik, selamat sore. Ya, terima kasih semua sudah bergabung dalam diskusi kali ini. Pak Wagub, saya ke Anda dulu. Karena terakhir yang kami cermati, Anda menyebut bahwa skema untuk pemberangkatan warga Gaza ini disebutkan akan berlangsung bertahap. Sejauh komunikasi Anda dengan pemerintah pusat, skema bertahap itu gimana bentuknya, Pak? Ini kami menyampaikan apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat. Jadi kemungkinan ya. Karena kan disesuaikan dengan tempat dulu kita. Jadi kami menyambut apa yang menjadi program pemerintah pusat terkait dengan kemanusiaan ini. Maka kami di sini juga akan berkoordinasi apa yang disiapkan oleh pemerintah pusat tersebut. Jadi kami di sini adalah pendampingan. Jadi program-program yang disampaikan oleh pemerintah pusat, kami di Provinsi Kepulauan Riau siap untuk menyambut kedatangan daripada para yang sudah ada koordinasinya dengan pemerintah pusat terkait dengan yang sakit, yang luka, ada yang trauma yang akan dikirim ke pemerintah dalam hal ini ke Provinsi Kepulauan Riau. Tapi teknisnya bagaimana, Pak? Karena begini kan, yang dipahami Pulau Galang ini berapa tahun yang lalu kan dipakai untuk penanganan COVID, begitu. Dan ini akan menjadi area untuk rencananya untuk penampungan warga untuk berobat. Jadi kan skemanya kan bakal ada banyak penyakit yang akan ditampung di sana untuk pengobatan. Teknisnya apakah semuanya sudah matang betul atau masih ada hal lain yang perlu dicermati juga oleh Pemprov Kepri? Oke, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah pendampingan. Kalau dibentuk pemerintah pusat untuk sama-sama menanggulangi permasalahan kemanusiaan. Daripada pengalaman selama ini COVID yang ada di sana, yang menjalankan ada pemerintah pusat. Dan kami yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, apabila dibutuhkan untuk pendampingan tersebut, kami bersedia. Oke, Mbak Dina begini. Kalau membaca dari semangatnya ini, ada yang berpandangan bahwa ini sepertinya mengingatkan kita pada rencana untuk melakukan evakuasi waktu itu. Pemerintah sempat mengeluarkan wacana itu, kemudian ada beberapa pandangan kontroversial, dan sekarang muncul lagi dengan semangat untuk pengobatan lagi. Tapi judulnya berbeda, menyiapkan area dan areanya sudah ada. Anda menangkap ada hal yang berbeda tidak dari dua wacana yang dikeluarkan pemerintah ini? Untuk yang kali ini ada satu hal yang progressing ya, yang ada kemajuan di level diplomasi. Saya lihat di tanggal 29 Juli 2025 kemarin, Indonesia termasuk bagian dari kelompok negara-negara yang mendeklarasikan peaceful settlement atau pencarian jalan damai untuk Palestina dan pengakuan terhadap Palestina secara serempak di PBB. Dan di situ dijelaskan betul bahwa apa yang poinnya sebenarnya salah satunya itu adalah bahwa mereka semua mengecam Hamas. Jadi ini hal baru ya. Karena sebelumnya itu posisi mereka tidak melakukan pengecaman secara khusus terhadap Hamas, tapi langsung mengecam terhadap Israel. Dengan cara itu diharapkan bahwa pengakuan terhadap Palestina ini bisa lebih luas dukungannya. Tapi kita tahu pada saat yang sama juga di Israel, itu Perdana Menteri Netanyahu mendapatkan dukungan full untuk mengambil alih seluruh Gaza. Jadi ada dua hal nih yang terjadi dengan waktu yang hampir bersamaan dan menuju ke timing yang sangat kritis sekarang. Pertanyaan saya soal orang-orang yang akan dibawa ke Pulau Galang itu adalah, ini orang-orang yang dari Gaza, yang lukanya di Gaza, atau yang dari tempat-tempat penampungan yang ada di sekeliling, misalnya di Mesir misalnya, atau di daerah-daerah lain di Timur Tengah yang mau dibawa ke sini. Jadi ada beberapa hal teknis juga terkait deal apa yang Indonesia dapatkan.
untuk proses ini. Pendanaannya itu sebenarnya dari mana misalnya? Kaitannya apa antara negosiasi kita dengan di PBB tadi yang masih berjalan, dan jelas ini akan masih nanjak ya jalannya ya, karena penolakan dari Israel dan juga dari Amerika Serikat itu sangat besar. Sehingga menurut Anda ini masih belum clear soal jalur diplomasinya sejauh mana dan teknisnya apakah sudah matang atau belum? Menurut Anda itu belum cukup? Menurut saya detail soal penanganan, ini penanganannya bukan jangka pendek soalnya, bukan sekedar mendatangkan orang kemudian selesai gitu bisa dibawa pulang seperti tadi digambarkan ya. Karena keluarga yang datang ini problemnya adalah orang-orang yang di sana juga nggak dapat tempat gitu. Jadi kalau kita punya rasa manusiawi, dan ini langkah bagus ya by the way, menurut saya bahwa kali ini ada sesuatu yang lebih konkret dari Indonesia kita bisa tawarkan. Cuman masalahnya memang ketika mereka datang, mereka itu di sana udah persekusi, dan ini genosida, ini masalah serius betul di tingkat internasional yang ketika kita ambil alih mereka pindah kemari, belum tentu loh mereka bisa balik ke sana. Jadi poin yang disampaikan tadi, kita harus hati-hati betul dengan detail persetujuan tertulis, dan itu disaksikan betul oleh negara-negara lain juga bahwa ini bukan sekedar deal yang sifatnya bilateral, itu sangat penting. Pak Wagub begini, kalau untuk pengobatan karena masih menggunakan fasilitas saat COVID-19. Tapi bagaimana untuk akomodasi? Anggaplah ada keluarga pasien yang jumlahnya entah mungkin akan sangat banyak, akan ikut bergabung dalam proses evakuasi atau proses berobat suatu saat nanti kalau jadi begitu rencana itu. Akomodasi, transportasi, dan bagaimana hidup penunjang selama di Pulau Galang itu apakah sudah ada persiapannya juga? Ini belajar daripada COVID-19, jadi di sana pemerintah pusat sudah menyiapkan. Bertemu kembali. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Singapura menghadiri Parade Hari Nasional Singapura 2025. Kedatangan Presiden Prabowo disambut Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan. Kehadiran Prabowo menjadi bentuk penghormatan sekaligus dukungan Indonesia terhadap peringatan Hari Kemerdekaan Singapura. Momen itu juga menjadi simbol persahabatan yang kokoh antara Indonesia dan Singapura. Parade Hari Singapura 2025 digelar di The Padang, Singapura dengan melibatkan ribuan peserta dari berbagai elemen masyarakat. Parade ini menandai 60 tahun perjalanan Singapura. Di sisi lain, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Momen itu diunggah Gibran via akun Instagram pribadinya serta diunggah di akun Instagram Sufmi Dasko Ahmad. Makan siang bersama Wakil Ketua DPR RI Bapak Sufmi Dasko, itu tulis Gibran dalam Takarir. Gibran tak menjelaskan topik pembicaraan dalam pertemuan itu, ia hanya menjelaskan menu makanan yang disantap bersama Dasko. Sementara itu hingga kini DPR belum membahas usulan pemakzulan Gibran yang diajukan sekelompok purnawirawan TNI kepada DPR MPR. Dalam surat tertulisnya, Forum Purnawirawan TNI mendesak Gibran dilengserkan dari posisi Wakil Presiden. Namun hingga kini pimpinan DPR menyebut belum menerima dan membahas usulan pemakzulan Gibran Rakabuming dari Forum Purnawirawan TNI. Sebelumnya Dasko sekitar akhir Juni lalu menyebut surat usulan itu harus dikaji secara hati-hati. Tak hanya Dasko yang menunjukkan kedekatan dengan Gibran, Presiden Prabowo Subianto pun kembali memuji Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang juga ayah Gibran di depan para menterinya dalam sidang Kabinet Paripurna. Dalam sidang itu, Presiden Prabowo menekankan pentingnya produksi pangan untuk kelangsungan hidup masyarakat. Prabowo juga mengungkit transisi yang baik dari Presiden ke-7 Joko Widodo dalam produksi pangan di hadapan para menteri dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Presiden menekankan proses transisi yang mulus dari pemerintahan Jokowi membuat kepemimpinannya bisa mencapai posisi saat ini. Saudara Ketua Dewan Ekonomi Nasional dengan langkah-langkah yang cepat dan terus terang saja
dengan transisi yang baik antara Presiden Joko Widodo dan saya, kita bisa dalam posisi sekarang, produksi pangan kita bisa saya sampaikan berada dalam kondisi yang aman dan kuat. Terima kasih kepada semua pihak yang mencapai ini. Ini juga hasil kerjasama, hasil teamwork. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Pertemuan terjadi di tengah isu pemakzulan Wapres Gibran dan pemberian amnesti untuk musuh-musuh Jokowi. Lalu apa arti di balik pertemuan kedua tokoh ini? Kami diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini Wakil Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan, dan ada juga Hendar Samarantoko, politisi Partai Gerindra, dan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat sore semuanya dengan Tifal di sini. Apa kabar? Selamat sore. Terima kasih semua sudah bergabung dalam diskusi kami kali ini. Mas Toto, kalau Anda membaca, tampaknya kan kalau namanya pertemuan antara dua tokoh politik tidak akan ada hal yang sederhana kalau ditangkap publik. Cuman kalau Anda membaca kaitan pertemuan kedua tokoh dengan isu yang sampai sekarang masih jadi tanda tanya diseriusin atau enggak nih sama parlemen adalah masalah pemakzulan yang didorong oleh Purnawirawan TNI. Ada kaitannya tidak pertemuan itu dengan masalah isu pemakzulan yang belum ada jawaban sampai sekarang? Kalau isu pemakzulan bukan isu baru ya, sudah beberapa bulan lalu. Kalau kita coba tarik yang lebih kontekstualnya baru-baru saja terjadi, dikaitkan antara hubungan Pak Prabowo, Pak Jokowi, Ibu Mega, dan tentu saja di tengah-tengahnya ada Mas Gibran, itu terkait dengan pemberian amnesti kepada Mas Hasto yang dianggap berseberang-seberangan dengan kekuatan politik Jokowi, sehingga kemudian banyak nih tafsir yang menganggap ini seakan-akan simbol bahwa Pak Jokowi mulai ditinggalkan oleh Pak Prabowo. Kalau basisnya itu bisa saja kita berspekulasi, apalagi melihat bahwa Mas Gibran lah yang pertama memposting nih pertemuan dengan Bang Dasko, artinya kan dia ingin menunjukkan suatu. Kalau kita mau berspekulasi dari sisi persepsi, mungkin saja Mas Gibran mewakili kekuatan politik Jokowi ingin menunjukkan bahwa terlepas ada peristiwa amnesti kepada Hasto, terlepas kemudian hubungan antara PDI Perjuangan makin cair dengan pemerintahan Prabowo, termasuk Ibu Mega dengan Prabowo, tapi tidak serta-merta kemudian kami ditinggalkan. Dalam konteks ini kekuatan politik Jokowi. Dan kenapa yang ditemui dalam hal ini adalah Bang Dasko, ya suka atau tidak. Dalam konteks pemberian amnesti kepada Hasto, dalam konteks mencairnya hubungan PDI Perjuangan dengan Pak Prabowo, kita tahu lobbyisnya atau sosok yang dianggap kemudian menjadi jembatan mewakili Pak Prabowo kan adalah Bang Dasko. Makanya ada istilah Don Dasko gitu ya, lobbyis ulung. Dan itu yang mungkin ingin ditunjukkan. Tapi apakah sebetulnya kita bisa maknai seperti itu? Saya sih ingin mengambil kesimpulan satu sih, Tifal, bahwa kita nggak bisa memang melihat Mas Toto? Bahwa hubungan segitiga antara Ibu Mega, Pak Mas Tifal, bahwa ketika Ibu Mega dengan Pak Prabowo berbaik-baikan, berarti Jokowi ditinggalkan. Ketika Pak Jokowi dengan Pak Prabowo berbaik-baikan, berarti Ibu Mega ditinggalkan. Saya melihat kita nggak bisa melihat itu dalam konteks hitam dan putih memang. Sehingga, tapi kalau saya kaitkan lagi dengan isu pemakzulan yang sampai sekarang belum direspon oleh DPR MPR, menurut Anda kalau pertemuan itu muncul antara Pak Dasko dengan Mas Gibran, apakah ini sinyalemen bahwa isu pemakzulan ini bakal stop, nggak akan diterusin? Isu pemakzulan ini kata kuncinya menurut saya bukan di Dasko, bukan di Prabowo. Tapi isu pemakzulan ini kalau kita baca, Bang Hendar Sam sebagai orang hukum bisa menjelaskan nanti. Ketika tidak ada alasan yang cukup kuat yang nanti bisa dibawa ke MK dan dibuktikan ada pelanggaran berat sesuai dengan apa yang diatur di Undang-Undang Dasar, menurut saya kekuatan politik nggak bisa menjatuhkan presiden atau wakil presiden. Jadi kata kunci saya selalu mengatakan di awal adalah apakah Forum Purnawirawan ini membawa sebuah bukti yang sudah bisa dikatakan kuat memenuhi kaidah pelanggaran yang dianggap bisa memakzulkan wakil presiden. Apalagi kalau hanya sekedar bertemu dengan Bang Dasko, saya pikir apakah seakan-akan bertemu makan siang bertemu dengan Bang Dasko segala sesuatunya bisa dipotong. Saya tidak melihat dari sisi itu. Dan saya melihat Pak Prabowo tidak ingin stabilitas politiknya terganggu. Termasuk dalam konteks apabila ada pemakzulan terhadap wakilnya. Saya harus melihat objektif seperti itu. Bang Andi, kalau kemudian ini dikaitkan pertemuan antara Pak Dasko dengan Mas Gibran, lalu
follow up dari dorongan pemakzulan oleh Forum Purnawirawan TNI terhadap Mas Gibran ini korelatif nggak kira-kira menurut Anda? Tidak korelatif ya, Mas Ival ya. Kalau hubungan Pak Gibran dan Bung Dasko ini hubungan pertemanan yang cukup baik ya, apalagi dalam satu perahu kan dalam Pilpres kemarin itu. Jadi ini hubungan yang biasa-biasa saja, cuma diartikannya juga bersifat politis ya, dengan adanya pemakzulan seperti itu. Menurut saya, pemakzulan itu sudah game over sebetulnya. Tidak ada relevansinya lagi, karena selama ini Pak Prabowo itu adalah memberikan juga ruang-ruang buat Pak Mas Gibran sebagai wakil presiden itu untuk acting sebagai presiden ketika beliau berangkat ke luar negeri dengan tugas-tugas di luar negeri. Jadi kalau ada yang membaca itu adalah sesuatu ya ada negosiasi dan sebagainya, menurut saya itu adalah sebagai pembenaran lah bahwasanya tidak ada masalah di kabinet ya, dan juga Pak Prabowo maupun Mas Gibran ini fine-fine saja, dan ini adalah sesuatu yang menarik sebetulnya karena memang kalau dikaitkan dengan kemarin adanya abolisi dan amnesti itu, dan ini sudah menjelaskan bahwa hubungan Wapres dan Presiden itu adalah hubungan yang sangat kuat, sangat erat, dan tidak boleh ataupun tidak ada kekuatan-kekuatan yang akan menggoyahkan hubungan mereka untuk menjalankan roda pemerintahan Indonesia sehingga dapat diselesaikan sesuai dengan amanah asta cita tersebut. Begitu, Tifa. Bang Hendarsam, kalau kemudian pertemuan antara Mas Gibran dengan Bang Dasko ini dikaitkan dengan pemakzulan Mas Gibran oleh Forum Purnawirawan, emang ada kaitannya kah soal itu yang dibahas antara keduanya? Saya rasa hal yang berbeda, bahwa memang tadi Mas Toto juga sudah sampaikan bahwa Bang Dasko kan memang mempunyai peran ganda ya dalam pemerintahan kita. Peran beliau itu di legislatif ya, kemudian peran dia sebagai ketua harian dari Partai Gerindra ya kan gitu. Dan karena itu tentunya Bang Dasko mempunyai posisi yang strategis ya. Nah, tergantung kita melihat dari sudut pandang mana. Kalau kita melihat dari sudut pandang contoh pemakzulan, saya anggap kan pemakzulan ini adalah kembang-kembang dari demokrasi saja sebenarnya itu kan. Oh, jangankan untuk dimakzulkan wakil presiden ya, Pak Prabowo itu diancam dibunuh aja sudah pernah kan gitu kan. Jadi bukan sesuatu hal yang menurut saya harus kita khawatirkan. Nah, saya merujuk apa yang dikatakan oleh Mas Toto bahwa ya kalau kita bersifat objektif, suka atau tidak suka ya kan dengan Mas Gibran contohnya ya kan. Memenuhi syarat atau tidak pemakzulannya kan gitu kan. Pasal 27 itu kan pasal 7A kalau tidak salah Undang-Undang Dasar itu menyatakan ya kan, itu apabila alasannya itu untuk dimakzulkan ada pengkhianatan terhadap negara. Mas Gibran melakukan pengkhianatan tidak terhadap negara, melakukan perbuatan tercela. Nah, perbuatan tercelanya apa? Oke, dikorelasikan dengan Pugu Fafa, bisa dibuktikan nggak Pugu Fafanya kan gitu dulu kan. Nah, tapi perlu ditindaklanjuti tidak usulan dari Forum Purnawirawan ini? Maksudnya kan demi kepastian juga nih Bang, untuk ini betul-betul direspon atau tidak kan gitu? Kan gini, tata caranya itu kan memang harus 2/3 itu kan masuk tuh surat ya kan ke DPR. Kemudian para ini bukan hanya Bang Dasko, memang Bang Dasko kan walaupun dikatakan ketua umum DPR tapi dia nggak bisa mengorkestrasi semuanya. Bahwa harus 2/3 dari anggota DPR itu mengusulkan hal tersebut dengan alasan-alasan tadi itu loh, ya kan? Ada korupsi juga, tindak pidana beratnya ada nggak? Nah, 2/3. Adapun alasan yang kuat ya kan secara hukum, tapi secara politis kalau tidak menyampai 2/3 diusulkan oleh DPR kepada Mahkamah Konstitusi ya nggak akan goal juga gitu kan. Jadi kita harus realistis, tapi makanya oleh karena itu saya melihatnya ini kita anggap sebagai kembang-kembang demokrasi lah ya kan. Tapi dan itu wajar-wajar aja, nggak ada apa-apa lah, itu nggak masalah itu ya kan. Tapi kalau kita memahami secara politis bahwa bagaimana dalam seminggu terakhir memberikan amnesti kepada Mas Hasto, memberikan abolisi kepada Pak Tom Lembong, dan kemudian melakukan pertemuan dengan Mas Gibran. Artinya kan memang ada poros tengah dan mazhab
di tengah Oke, itu yang mau kita coba ulas lagi, termasuk ada pujian juga dari Presiden Prabowo soal masa transisi yang sekali lagi disebut baik antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden Prabowo. Apakah ini menandakan bahwa memang hubungannya baik-baik saja di antara keduanya, di tengah banyak yang bilang bahwa retak nih komunikasi antara keduanya? Jawabnya nanti kita bahas setelah jeda berikut ini. Masih berdiskusi bersama dengan para narasumber. Ada yang berpandangan bahwa pemberian amnesti dan abolisi untuk Pak Hasto dan Mas Tom ini menandakan bahwa hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi lagi renggang. Tapi di sisi lain, saat sidang kabinet, Bang Hendar Sam, disebutkan ada pujian nih dari Presiden Prabowo terhadap Pak Jokowi karena masa transisinya berjalan mulus, goal untuk menuju ke sukses pangan itu bisa tercapai. Ini menepis ya berarti kalau ada anggapan seperti itu? Ya, kurang lebih seperti itu. Karena kan memang ada Bapak kan gini, Pak Prabowo di beberapa hari sebelumnya itu kan menyampaikan, ya kan, menepis isu adanya reshuffle, ya kan. Nah ini kan juga kan kaitannya tentu, ya kan, sasaran tembaknya itu supaya kurang lebih 17 mantan menteri di era Pak Jokowi itu apa namanya itu untuk diresapel, kurang lebih seperti itulah, ya kan, Pak Prabowo. Nah Pak Prabowo ini orangnya nggak mau diolah-olah kayak gitu loh ya. Jadi dia tahu persis, makanya dia bilang, ya kan, jangan ngolah-ngolah saya lah, ya kan. Saya tahu cara main-main kayak gini. Jadi oleh kami solid, kami tetap itu transisi tetap berjalan. Jadi dalam arti kata apa? Bahwa soliditas dan juga kondusivitas itu harus beliau jaga, dan kita percayakan bahwa memang hak prerogatif beliau kapan beliau harus melakukan reshuffle, kapan tidak. Jadi di tiap pemerintahan tentunya berbeda-beda, nggak ada rumus tetap. Nah, Mas Toto ngerti itu, ya kan. Ada yang 2 tahun, ada yang 2 tahun, kan itu nggak ada rumus yang tetap. Jangan-jangan apakah ini berlangsung terus sampai selesai, bisa jadi iya, bisa jadi juga tidak. Nah, hal seperti ini juga yang nggak bisa kita template dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Jadi apa yang beliau sampaikan, apa namanya itu, masa transisi berjalan dengan baik, ya kita lihat pencapaian-pencapaian saja sejauh ini, ya, bahwa artinya setidaknya saya menganggap masa transisi yang baik itu bukan juga dari sisi program, tapi bagaimana apa nama itu menteri-menteri dan wakil menteri di era Pak Jokowi bisa ngeblend dengan Pak Prabowo lah. Nah, Bang Andi juga menangkap hal yang sama, bahwa ucapan atau puja dari Pak Prabowo kepada Pak Jokowi ini bisa mendinginkan spekulasi yang muncul. Bang Andi? Ya, saya setuju dengan apa yang dikatakan Mas Hendar Sam, bahwasanya itu adalah, kita lihat ya, ini adalah keberlanjutan ya dari masa Presiden Pak Jokowi, ya, terus kemudian ke Pak Prabowo. Ini berlangsung dengan mulus sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Prabowo. Saya rasa itu tidak ada masalah gitu ya. Jadi bahwasanya ada orang ya yang genit-genit ingin memisahkan beliau, nah ini yang sudah terjawab semua gitu. Bahwasanya ya beliau, Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini adalah satu duit tunggal kalau menurut kami. Duit tunggal. Atau kata lain lah, quote-unquote bestie lah ya. Dalam hal sebagai negarawan sementara ini. Jadi pada dasarnya adalah saya setuju apa yang dikatakan Mas Hendar Sam, dan juga bahwasanya kita fokuslah bagaimana kita untuk bisa membantu Presiden dan pembantu-pembantu Presiden dalam menjalankan tugas-tugas mereka untuk memajukan masyarakat Indonesia ke depan. Begitu, Tifal. Sehingga kalaupun dianggap bahwa mengklirkan ini sudah jernih, spekulasinya sudah terbantahkan, Mas Toto, tapi masih ada ganjalan tidak sih? Ya. Begini, dari awal saya selalu mengatakan... saya rasa tidak ada. Sorry, ya. Ke Mas Toto dulu, Bang Andi. Ini sorry. Bang Andi apa saya nih? Oh, Mas Toto. Silakan Mas Toto. Iya, dari awal sebetulnya kita kan bisa melihat Pak Prabowo berusaha untuk menjaga hubungan dengan semua mantan presiden. Yang berbahaya secara tata negara, secara kenegaraan, kalau ada yang memaknai berlebihan bahwa hubungan yang baik, silaturahmi ini, tadi saya agak tolak tuh istilah duit tunggal. Duit tunggal itu hanya boleh terjadi antara presiden dengan wakil presiden.
dalam terminologi, bukan antara presiden dengan dengan presiden yang masih berkuasa. Itu yang kemudian malah menimbulkan kesan kok Pak Jokowi seakan-akan masih ada dalam pemerintahan. Jadi maknai ini secara biasa-biasa saja. Yang saya lihat dari Prabowo adalah dia ingin mengkonsolidasikan semua kekuatan politik. Bahkan ketika PDI Perjuangan ada di luar dan tetap dibiarkan di istilah partai penyeimbang, tapi sekjennya tanda kutip ya diberikan sudah tidak sekjen sekarang Mas Hasto nanti. Dan kita harus melihat sebuah fakta yang terjadi dalam keriuhan ini nggak bisa misalnya terkait Mas Gibran ya. Kenapa muncul makzulan? Kenapa konfliktual antara PDI Perjuangan dengan Prabowo masih ada? Karena masih ada sejarah historis yang tidak antara bukan Pak Prabowo-nya, tapi antara Mas Gibran, Pak Jokowi dan keluarganya dengan PDI Perjuangan. Itu kan menjadi residu yang akhirnya harus ditanggung oleh Presiden Prabowo. Nah, apa sih yang kemudian dilakukan oleh Pak Prabowo? Ya dengan bijaknya Prabowo kemudian melakukan langkah, di satu sisi saya tetap menjaga hubungan baik dengan Pak Jokowi, di satu sisi juga saya menjaga hubungan baik dengan PDI Perjuangan, tapi dalam konteks kebijakan, saya ingin mengambil sikap saya sendiri. Saya bukan berarti kemudian bisa diatur oleh Jokowi, bisa diatur oleh Mega. Dan menurut saya seharusnya Presiden melakukan hal tersebut. Apa sih yang harusnya dilakukan dan bisa dibantu dalam kemudian ikut memelihara kondusivitas yang juga dijalankan oleh Prabowo? Dari pihak Pak Jokowi misalnya, Bung Andi, jangan lagi ketika Pak Prabowo sudah menerima merangkul yang kalah, relawan Jokowi kemudian teriak-teriak. Wah, ini masih ada yang kalah, berteriak-teriak. Lalu ketika kemudian mengambil posisi berhubungan yang baik dan cair dengan PDI Perjuangan, di bawah masih terjadi debat, seakan-akan posisinya masih berbeda. Contohnya clear lah, ada yang menuduh partai biru lah dan lain-lain. Itu menjadi beban buat Presiden Prabowo. Itu yang saya harapkan bisa dibantu juga oleh teman-teman relawan Jokowi. Kemudian keberadaan nama Jokowi yang masih melekat dalam pemerintahan Prabowo dilihat secara positif, bukan menjadi beban. Sudah kami tangkap poinnya di situ, Mas Toto, Bang Hendarsam, Bang Andi, terima kasih banyak sudah mau hadir dalam diskusi kami kali ini. Sehat selalu semuanya. Selamat sore. Terima kasih. Topik diskusi lain akan dibawakan Cindy Permadi sebentar lagi. Politisi senior Partai Golkar, Ridwan Hisyam, mendukung musyawarah nasional luar biasa atau munaslup partai. Pertanyaannya, siapa yang disasar dari usulan ini? Tetap di Kompas TV. Anda masih menyaksikan Kompas Petang bersama saya Cindy Permadi. Saudara, politisi senior Partai Golkar, Ridwan Hisyam, mendukung musyawarah nasional luar biasa atau munaslup partai selama sesuai aturan partai. Menurutnya, kerja konsolidasi Bahlil Lahadalia sebagai ketua umum selama 1 tahun tidak berjalan maksimal, sehingga suara partai di daerah turun. Bahlil dinilai terlalu fokus bekerja sebagai menteri dan mengesampingkan perannya sebagai ketua umum Partai Golkar. Ditanya, apakah bisa munaslup? Bisa, sangat bisa munaslup. Nah, apa indikasinya? Ya, indikasinya setelah 1 tahun periodisasi ketua umum ini, konsolidasi organisasi tidak berjalan dengan mulus, tidak tuntas. Karena di desa, para kader-kader teritorial desa mengeluh sekarang. Saya tanya, kenapa? Ya, suara kita turun, Pak. Apalagi opini di pusat seperti ini. Tidak selesai-selesai kita, Pak. Ketua umum lebih banyak bertugas sebagai pembantu presiden. Nah, sekali-sekali ngurusi partai. Apalagi pengurus DPP yang lainnya tidak tahu kemana. Nah, ini ada masalah kan artinya kan. Istana ikut merespons soal isu munaslup Golkar. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meminta isu ini tak dikaitkan dengan istana. Prasetyo bilang istana tidak mengetahui urusan internal partai politik. Pemerintahan Prabowo kini fokus pada program Presiden Prabowo, bukan urusan partai politik. Tolong jangan segala sesuatu tuh misalnya dikaitkan dengan istana ya. Bahwa Partai Golkar adalah salah satu partai koalisi utama dari pemerintah, iya.
Nah, tapi kalaupun terjadi dinamika dan Ketua Umum Partai Golkar sudah menyampaikan bahwa isu tersebut juga tidak benar gitu. Nah, sehingga kalau pendapat kami dari pemerintah, marilah yang segala sesuatu itu jangan semua dikait-kaitkan dengan istana gitu. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro bilang kursi Ketua Umum Golkar akan terus panas. Agung menilai sebagai partai besar tanpa pemilik saham tunggal wajar jika kursi Ketua Umum Golkar selalu panas. Menurut Agung, Ketua Umum Partai Golkar harus memastikan secara internal konsolidasi lintas faksi terus berjalan. Tak hanya itu, komunikasi Golkar dengan istana juga dinilai penting untuk pastikan terus berjalan baik. Tetaplah Golkar, partai besar yang punya pengaruh. Wajar jika kursi ketum selalu panas, menimbang tidak ada pemilik saham tunggal di partai berlambang beringin ini. Yang jelas, tugas seorang ketum tidak mudah. Pertama, secara internal memastikan konsolidasi elit lintas faksi terjadi. Kedua, secara eksternal memastikan komunikasi dengan istana Hambalang dalam konteks ini berjalan dengan baik, memastikan dukungan solid penuh terhadap pemerintahan. Menteri Agraria dan Tata Ruang yang juga Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian Partai Golkar, Nusron Wahid, tak mau ambil pusing soal isu musyawarah nasional luar biasa Golkar. Nusron mengaku tak pernah membicarakan hal itu dengan pihak istana ataupun kader internal Partai Golkar. Soal isu munaslup Golkar kan udah saya jawab. Lagi Gus? Nggak ada Gus? Saya nggak ngerti. Nggak ngerti apa nggak ada Gus? Nggak ngerti dan nggak pernah diajak bicara soal masalah isu itu. Udah saya jelasin. Tapi bukan berarti isu itu nggak ada kan Gus di internal Golkar Gus? Nggak ngerti saya kalau soal itu. Tapi saya nggak pernah diajak bicara soal itu. Oh, berarti ada dong Gus, tapi Gus nggak diajak? Saya nggak pernah diajak bicara sama lingkaran istana soal itu. Pernah ada. Soalnya nama Gus belakangan menguat. Santer nih Gus. Makanya saya santer kan. Makanya saya santer disebut-sebut karena saya nggak pernah diajak bicara dan nggak ngerti. Santer isu munaslup Golkar, apa benar posisi Bahlil sedang digoyang? Bagaimana soliditas internal Golkar? Sudah bergabung bersama kami Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Cindy. Selamat petang. Oke, saya ke warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau ke Mas Adi dulu. Mas Adi, Bahlil belum setahun mengisi posisi ketum, tapi udah dihadapkan dengan isu munaslup. Siapa pemantiknya? Ya, saya kira secara prinsip Golkar itu adalah partai politik yang saya kira sejak lama paling dinamis di internal mereka, terutama dalam proses pergantian ketua umum mereka. Kalau kita mau cek satu persatu, ada sejumlah ketua umum partai, Golkar khususnya, yang proses pergantiannya itu melalui munaslup. Munaslup itu adalah kondisi tidak normal, karena pergantian ketua umum tidak sesuai dengan ADART ataupun termasuk tidak sesuai Bahlil. dengan aturan. Termasuk ini, soal munaslup ini. Nah, kalau yang seperti sekarang ini, isu munaslup tentu sulit untuk bisa mengidentifikasi kira-kira siapa orang, aktor, dan tokoh-tokoh kunci yang dinilai punya kepentingan untuk melihat bagaimana soal munaslup itu dianggap penting. Karena per hari ini hanya sebatas isu dan gonjang-ganjing. Tapi kalau kita mau menggunakan pendekatan apa yang disebut dengan propaganda politik, harus saya akui ini propaganda politik. Propaganda politik itu ciri-cirinya adalah pertama, yang menyampaikan pesan itu tidak kelihatan siapa orangnya. Yang kedua itu waktu yang ingin disampaikan adalah waktu dalam rentang untuk mengganti posisi ketua umum. Dan yang paling tiga adalah untuk menciptakan pembicaraan publik. Artinya apa? Kalau kita cek dalam kurun waktu seminggu 2 minggu ini, pembicaraan terkait dengan munaslup kan muncul di mana-mana. Dulu tidak terdeteksi, hanya ada di media sosial. Tapi seminggu ini pembicaraan soal munaslup ada di media cetak, media online, dan media-media mainstream seperti diskusi-diskusi. Artinya apa? Kalau kita mau jujur, sekalipun ini hanya sebatas propaganda, sepertinya ada memang pihak-pihak tertentu yang mencoba untuk memainkan isu munaslup di tengah gonjang-ganjing dan sekaligus untuk menguji sejauh mana sebenarnya soliditas Partai Golkar itu di bawahnya Pak Bahlil. Nah, yang ketiga sebenarnya
karena ini adalah sifatnya propaganda, tentu per hari ini kita tidak pernah melihat tuh ada elit Golkar, pengurus Golkar, dari pusat hingga daerah yang bicara tentang bagaimana Munaslup itu harus dilakukan. Semua tegak lurus ke Bahlil, mendukung secara total dan mendukung penuh. Wajarlah kalau kemudian Golkar menganggap ini hoak, oh ini adalah fitnah dan hanya sebatas isu-isu yang tidak penting. Oke, kita pastikan dulu ke Bang Doli. Tapi kalau isu Munaslup ini sebenarnya mempengaruhi kader-kader di daerah atau di akar rumput nggak? Nah, ini mau dijawab serius atau bercanda gitu ya. Yang seriusnya apa? Bercanda ya tadi. Bercanda, kalau jawabannya bercanda seperti yang dibilang oleh Saudara Adi Priatno tadi, ya ini hoax. Kemudian kita nggak tahu sumbernya dari mana. Tadi juga sudah dikonfirmasi kepada Saudara Nusron yang disebut-sebut namanya juga dia nggak tahu gitu ya. Nah, tapi kalau mau seriusnya begini, negara kita ini adalah negara hukum ya. Kita sudah memilih juga sistem politik kita adalah sistem yang demokratis gitu, sistem demokrasi. Nah, tentu kalau kita negara hukum yang menjalankan sistem politik demokrasi itu pertama ada aturannya ya, ada sistem yang berjalan, terus kemudian bagaimana aturan-aturan itu ditegakkan dan bagaimana semuanya kita tertib hukum gitu. Nah, dan itu semuanya berlaku bukan hanya institusi-institusi negara tetapi juga mulai dari masyarakat sipil, institusi yang di masyarakat, termasuk partai politik. Nah, jadi kalau kita mau mempertahankan negara ini terus maju ya sebagai negara hukum, kita harus punya ketertiban hukum, ketertiban aturan-aturan di semua level. Dan itu saling mempengaruhi. Kalau kita ada punya problem ketidaktaatan, ketidaktertiban di level negara, maka itu akan berpengaruh sampai ke tingkat masyarakat sipil. Bang Doli, tapi kalau pernyataan Pak Ridwan Hisyam soal sebenarnya ada suara di daerah, di lapangan yang memprotes, mengkritisi juga soal keseriusan Pak Bahlil duduk di kursi ketua umum, itu benar? Nah, saya mau sedikit lagi saya sambung. Nah, jadi kita ini semuanya ada aturannya. Nah, termasuk di Partai Golkar, kapan munasnya, kenapa harus munaslup gitu ya. Nah, kalau bicara tentang aturan, munaslup itu terjadi kalau misalnya si ketua umumnya berhalangan. Apa perhalangannya? Satu, mengundurkan diri seperti KP Erlangga kemarin. Kemudian terkena kasus pidana atau kemudian melanggar hukum dan seterusnya gitu ya. Nah, sampai sekarang kan ini tidak ada. Kalau bicara tentang soal konsolidasi, ini saya ya Pak Bahlil itu dalam 2 bulan terakhir ini saya nih bolak-balik. Saya baru pulang tadi malam. Ya, kita ngurusin agenda Partai Golkar di Papua dalam menghadapi Pilgub. Ya, sekarang kita juga sedang konsentrasi ngadepin PSU di Bangka, Kabupaten Bangka maupun di Pangkal Pinang. Dan Pak Bahlil sebagai Ketua Umum setiap minggu itu turun ke daerah melaksanakan menghadiri konsolidasi musyawarah-musyawarah di provinsi. Berarti nggak fokus dengan kursi Ketua Umum itu salah? Ya, yang saya lihat saya ikutin Pak Bahlil keliling-keliling daerah ngurusin partai ya. Dan kalau misalnya tadi disebutkan misalnya pengurusnya, saya ini baru tadi malam pulang dari Papua, 2 minggu ini 2 bulan ini saya di sana terus. Nah, jadi sebetulnya ngurusin partai itu apa namanya ya diurus. Nah, bahwa kemudian ada orang yang kurang puas, ada orang yang tidak suka atau belum move on, kira-kira gitu ya. Itu biasa, bukan hanya di Partai Golkar aja, di politik juga seperti itu gitu. Nah, makanya oleh karena itu apa namanya, menurut saya sudahlah di stop saja ya isu ini. Kenapa? Karena gini, kalau isu ini terus-menerus dikerjakan ya diberikan, apalagi terjadi dengan sedikit pemaksaan, akan terjadi kontraksi politik dan itu akan berpengaruh dalam stabilitas politik dalam kita menjalankan fokus supaya pemerintahan Pak Prabowo, Pak Gibran ini dengan kerja-kerja dan programnya. Jadi udahlah, kita lagi asik-asiknya sekarang melakukan konsolidasi di dalam pemerintahan. Semua Pak Prabowo mengajak kita, baik kekuatan politik maupun kekuatan di pemerintahan, untuk fokus menjalankan program-program yang pro rakyat gitu. Dan tantangan kita ini nggak mudah loh, eksternal dan internal. Jadi kalau kita ribut sibuk-sibuk ngurusin yang nggak juntrungan ya,
Oke, banyak yang harus diurus ini juga sama kayak kata-kata Mensesnek. Macam itu pasti akan mengganggu konsentrasi. Oke, mendingan fokus juga pemerintahan Prabowo lagi fokus nih. Tapi kan Mensesnek juga bilang janganlah semua dikaitin ke istana. Tapi kalau kita lihat secara historis kan Golkar biasanya sejalan juga nih sama pemerintahan. Apa iya sebenarnya kalau istana nggak ikut campur atau setidak-tidaknya ngasih restu juga dengan isu goyangan munaslup ini, Mas Adi? Ya kalau kita mempelajari bagaimana sejarah-sejarah kekuasaan di negara kita, setiap presiden, setiap kekuasaan, kalau ada gonjang-ganjing partai, soal konflik, soal dualisme, pasti selalu dikait-kaitkan dengan istana dan kekuasaan. Ada kecenderungan selera kekuasaan lah, selera istana lah yang kemudian akan lebih didukung untuk bagaimana menjadi ketua umum partai. Kan itu yang ramai. Saya kira bukan hanya hari ini saja, di presiden-presiden selanjutnya, kalau ada partai yang itu ada dualisme, ada konflik, pasti kekuasaan yang dituduh. Pasti kekuasaan diseret-seret di dalamnya. Tapi bagi saya, sekalipun ini semacam propaganda, tidak jelas siapa yang kemudian menyampaikan pesan, kemudian juga adalah membicarakan di publik secara umum, tapi secara prinsip ini semacam ada pesan bahwa mungkin ada pihak-pihak di internal Golkar yang secara perlahan sudah ingin menunjukkan kekecewaannya kepada ketua umum mereka, Pak Bahlil. Karena? Seperti yang terkonfirmasi dari Ridwan Hisam. Ya mungkin multifaktor dan banyak hal, ada kekecewaan, ada ketidakpuasan, dianggap kinerjanya tidak maksimal dan kemungkinan dianggap terlampau mempersonifikasi dirinya sebagai pembantu presiden. Sementara kerja-kerja sebagai ketua umum Golkar tidak kelihatan. Pernyataan Ridwan Hisam ini kan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru adalah bahwa muncul katanya kekecewaan di berbagai tempat. Tapi kalau saya melihat soal munaslup Golkar, sepanjang tidak ada statement-statement resmi dari elit-elit kunci, struktur-struktur yang ada di Golkar, maka sepanjang itu pula wajar kalau kemudian isu yang terkait dengan munaslup itu hanya dianggap gosip, hanya dianggap halusinasi dan kemudian tidak akan terkonfirmasi validitasnya. Tapi yang jelas siapapun yang memainkan isu ini, dia punya intensi yang mengarah kepada munaslup itu sendiri. Oke, kalau tadi sempat disinggung soal kekecewaan, Bang Doli, dari DPP sendiri menangkap ada kekecewaan itu kan, ada akar rumput ya, apapun itu, selain dari yang disampaikan oleh Pak Ridwan Hisam tadi? Ya, saya belum menangkap itu ya, karena saya termasuk orang yang sering berkomunikasi juga dengan teman-teman, apalagi terutama yang sedang menghadapi agenda-agenda penting ya, seperti pilkada, seperti musyawarah daerah gitu ya. Nah, sampai sejauh ini secara formal, secara resmi ya, teman-teman kader di bawah itu semuanya sedang menjalankan tugasnya masing-masing sebagai pengurus partai. Tidak ada bicara-bicara tentang soal itu gitu. Tapi beginilah ya, saya setidaknya dalam kapan ya 10-15 tahun terakhir ini kan mengikuti ya dinamika soal kepartaian Partai Golkar ini. Ya bayangkan di tahun 2014 sampai 2019 kita tuh 3 kali munas ya. Terus kemudian dilanjutkan. Nah, kalau nih saya kasih pesan ya, kalau kemudian kita nih warga Partai Golkar terus-menerus melakukan menjalankan partai kita ini dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan gitu ya, terus kemudian main kekuasaan gitu ya. Nah, partai ini lama-kelamaan makin kerdil gitu. Syukur kita selama ini bisa survive gitu ya. Nah, dan kita juga jangan mengulangi lagi lah ya periode 10 tahun terakhir yang menurut saya penuh dinamika yang tidak perlu gitu ya, yang pada akhirnya itu merugikan kita dan tidak hanya merugikan Partai Golkar, tapi bicara tentang merugikan sistem kepartaian, sistem politik dan mengganggu pemerintahan kita. Nah, makanya tadi saya senang dari Mensesnek sudah mengatakan janganlah apa-apa sedikit dikaitkan dengan istana. Saya kira juga Pak Prabowo ingin supaya kita semuanya menjaga stabilitas politik dalam rangka menjalankan program-program yang pro rakyat itu. Oke, kalau gitu Bang Ahmad Doli Kurnia dan Mas Adi Praitno, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya. Sama-sama Cindy. Sama-sama. Kami akan kembali dengan informasi Komisi Pemberantasan Korupsi telah menaikkan status kasus dugaan korupsi kuota haji era Menteri Agama Yakut Holil Qomas naik ke tahap penyidikan. Informasinya sesaat lagi.
Komisi Pemberantasan Korupsi telah menaikkan status kasus dugaan korupsi kuota haji era Menteri Agama Yakut Khalil Qomas ke tahap penyidikan. Kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama tahun 2023 hingga 2024 ini naik ke penyidikan tak lama setelah KPK memeriksa Yakut. KPK memastikan telah menemukan dugaan bukti korupsi dalam kasus ini. Namun, masuk menggunakan surat perintah penyidikan umum agar dapat memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami aliran uang hingga siapa yang memberi perintah untuk menetapkan kuota haji. Sebelumnya KPK juga telah memeriksa mantan Menteri Agama era Jokowi Yakut Khalil Qomas untuk kasus ini dalam tahap penyelidikan. Dengan perkara haji, KPK telah menaikkan status penyelidikan terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023 sampai dengan 2024 ke tahap penyidikan. KPK telah menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi terkait dengan penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024. Saudara, polisi terpaksa melepaskan tembakan untuk membubarkan puluhan orang yang diduga terlibat aksi penjarahan barang milik perusahaan pengolahan nikel PT Indonesia Morowali Industrial Park di Morowali, Sulawesi Tengah. Informasinya sesaat lagi. Polisi terpaksa melepaskan tembakan untuk membubarkan puluhan orang yang diduga terlibat aksi penjarahan barang milik perusahaan pengolahan nikel PT Indonesia Morowali Industrial Park di Morowali, Sulawesi Tengah. Pihak perusahaan menyebut polisi sempat memberikan tembakan ke udara untuk menghentikan aksi penjarahan. Namun karena warga melawan, polisi akhirnya menembakkan peluru karet untuk membubarkan massa. Usai penjarahan di PT Indonesia Morowali Industrial Park, Kapolres Morowali memimpin pertemuan yang dihadiri Dandim 1311 Morowali, Letkol Infanteri Abraham S. Panjaitan, perwakilan Pemda, pimpinan kerukunan dan perwakilan perusahaan. Kapolres AKBP Zulkarnain menyebut ada 5 unit kendaraan yang dibakar. Hal-hal yang terjadi untuk hal-hal yang dibatasi. Dan sekian Kompas Petang untuk kali ini. Saya Tifal Solehsa. Saya Cindy Permadi. Terima kasih. Sampai jumpa.